Yuk. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan cara menyeting titik nol benda kerja di mesin CNC milling dengan controller Mach 3. Pertama, kita harus memahami dulu sistem persumbuannya. Ya, jadi kalau ini benda kerjanya sama ya di sana ya. Ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, sumbu setnya nanti di permukaan. Kalau end millnya menempel, ini berarti masih ada jarak setengah diameter dengan sumbu ini, sudutnya ini ya. Itu yang perlu dipahami. Sekarang kita praktekkan saja di mesinnya. Langkah pertama, pastikan putaran mesinnya kita hidupkan, kecepatan rendah saja, tidak apa-apa ya. Berikutnya di layar tampilan mesin kita pindah ke posisi offset ya, offset ada tampilan seperti ini. Kita akan menyentuhkan ke salah satu sisi dahulu, misalnya ke sebelah sini, ke sumbu Y yang akan kita sentuhkan. Caranya bagaimana? Ya digerakkan saja, end millnya turun. Nah, kira-kira mendekati, kita turunkan lagi. Kalau sudah turun seperti itu, kita harus mengubah kecepatan pergeserannya supaya tidak terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat nanti akan menabrak bendanya akan keluar atau termakan. Itu yang perlu kita hindari. Karena itu kita turunkan kecepatannya menjadi 10%. Di sini kita pakai tombol tab tadi. Kalau tadi cepat, ini biasanya 50, kita ubah menjadi 10. Caranya gimana? Ayo diklik saja. Diklik, diisi 10, enter. Nah, sudah menjadi 10. Selanjutnya pindah lagi, ini di posisi yang program ya, pindah lagi ke offset. Kita lihat ke sana, akan kita sentuhkan. Kita geser pelan-pelan sampai menyentuh benda kerja. Akan aman kalau kita gunakan kertas. Ya, karena ini bukan logam, kita tidak begitu terlihat. Ya, itu sudah menyentuh. Tapi apakah benar pusat dari end mill sudah tepat berada di sudut? Belum, masih ada jarak setengah diameter. Karena itu ini kita naikkan dulu. Kita naikkan dulu. Atau kalau sudah menyentuh, ini diklik dulu saja supaya tidak lupa. Ya, karena sudah menempel di sisi sumbu Y, kita klik, select. Kita lihat tadi angka yang berubah adalah X, karena kalau end mill ada di sumbu Y, berarti sumbu X-nya nanti yang akan dinolkan. Selanjutnya kita naikkan end mill-nya sampai ada di atas permukaan benda kerja. Itu masih belum di atas ya, kita naikkan sampai di atas. Nah, kalau sudah di atas, ini akan kita geser sejauh setengah diameter supaya pusatnya tepat berada di sudut itu. Caranya bagaimana? Kita pindah ke layar lagi. Kita pindah untuk menggeser setengah diameter. Kita pindah ke program dulu, kita lihat diameternya di sini adalah 6. Karena diameternya 6, setengah diameter berarti 3 mili. Kemudian kita pindah ke MDI. Menu MDI digunakan untuk mengoperasikan atau menggerakkan spindle atau mesinnya, itu persumbuannya menggunakan program supaya akurat. Karena kalau kita geser manual, gesernya 3 mili itu sulit. Makanya kita sampai di sini, kita masukkan perintah pemrograman G1, gerak lurus. Terus X-nya karena di nol ke gesernya akan ke arah kanan, berarti X-nya akan digeser 3. Kita beri F-nya, kecepatan feedingnya 150. Kita tekan enter. Kita perhatikan nanti di bendanya, nanti end mill-nya akan geser sejauh 3 mili. Kalau tidak 3 mili berarti keliru geraknya. Nah, kita lihat setengah end mill di luar benda, setengah end mill di dalam benda. Berarti sumbu end mill sudah tepat ada di pojokan. Selanjutnya kita rekam. Cara merekam atau menyimpan data tersebut, kita kembali ke offset lagi. Kita klik lagi select yang kedua pada sisi sebelah sini, klik. Diamati di sini X-nya nanti harusnya menjadi 0. Ya,
Pak kok tidak 0 Pak? Karena ini posisinya masih di belum work offset ya. Ini harusnya dibalik. Cara baliknya gimana? Di sana. Atau maaf, ini adalah rekaman yang dari selisih dari posisi sumbu default mesin yang dipakai yang ini ya, 0 X-nya yang ini. Ya, posisinya sudah 0 X-nya. Selanjutnya kita nyoba nanti yang dari sisi sebelah sini. Tadi yang dari samping kiri sudah, sekarang akan kita pindah ke depan. Caranya ya digerakkan dulu, pastikan ini sudah direkam ya. Kalau sudah direkam, ini jangan dirubah lagi sampai proses selesai ya. Jangan sampai kamu ngeklik X0 lagi atau ngeklik yang di sana tadi ya. Tidak boleh diklik lagi, nanti angkanya mungkin berubah tapi jangan kamu klik lagi. Kita gerakkan ke arah depan. Sudah di depan benda, kita turunkan. Nah, kalau sudah turun kita dekatkan lagi hingga menyentuh. Ingat, hanya menyentuh saja, jangan sampai menyayat ya. Itu dianggap sudah menyentuh. Kalau sudah menyentuh, kembali ke layar lagi. Dilihat gambarnya menyentuhnya di sebelah mana. Menyentuhnya di sisi depan atau di sini ada X-nya ini. Ini select. Kalau kita select nanti yang berubah di sini ataupun di sini adalah Y-nya. Nih, ya berubah ya. Sana juga Y-nya menjadi 0. Tapi apakah ini 0 sebenarnya? Belum, karena masih ada jarak setengah diameter lagi. Makanya dinaikkan dulu. Kalau sudah naik di atas benda kerja, di atas benda kerja, kita gerakkan lagi menggunakan MDI G1. Sekarang yang gesernya ke arah sumbu Y3, feedingnya adalah 150. Perhatikan yang tadi tulisannya sambung, di sini tulisannya saya beri spasi. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa disambung atau diberi spasi, tetap mesin membaca sama. Kemudian tekan enter. Nanti di sana akan bergerak ya di toolnya. Ya, harus tekan, itu akan bergerak. Dicek lagi. Harusnya setengah di dalam, setengah di luar ya. Sudah benar. Kalau sudah benar, ini adalah rekaman yang asli. Kita kembali ke layar lagi. Kita pastikan bahwa Y-nya menjadi 0. Bisa diklik select di sini atau langsung di Y0. Kita klik select saja, nanti Y-nya akan menjadi 0. Ya, Y-nya menjadi 0. Sudah 0 Y-nya. Selanjutnya kita akan tinggal satu sumbu set. Sumbu set adalah menyentuhkan ujung end mill di permukaan benda kerja. Kita turunkan pelan-pelan. Akan lebih aman jika menggunakan kertas sampai dia menyentuh. Ya, itu sudah menyentuh. Karena sudah menyentuh, kita klik lagi di layar adalah sumbu 0 set. Kita lihat di sini tidak ada yang setnya Pak. Oh, adanya di sana, berarti kita klik saja 0 setnya. Nah, ya. Setnya sudah saya klik, sudah menjadi 0. Ya. Kalau sudah, ini akan kita save. Di sini jangan di 0 lagi ya, biarkan saja. Kita save, namanya save word offset. Ya. Kita simpan di posisi G54 sehingga kalau kita akan memanggil posisi 0 benda kerjanya nanti adalah yang di G54. Kita klik G54-nya, select, save, di close. Sampai di sini sudah dinolkan, tapi langkah berikutnya kita harus mencoba mengecek apakah benar titik nolnya ada di pojok sini. Kita gerakkan ya. Toolnya akan saya gerakkan ke atas dulu. Terus saya dekatkan ke arah pojok. Kita lihat gerakannya ya. Nanti kalau sana di pojok, harusnya di situ juga angkanya mendekati 0. Kita lihat nanti 0 semua di situ, harusnya ada di pojok. Kelewatan ya, enggak apa-apa. Ini mendekati saja. Karena mengeceknya secara manual. Dah X0 Y0 ya, mendekati 0 ya. Kita lihat
apakah benar di atas pojokan? Ya, sudah ada di atas pojokan. Berarti pengenolan sudah selesai dan sudah kita cek bahwa benar nolnya ada di pojok kiri depan atas dari benda kerja. Sekian untuk pengenolan. Terima kasih.